lawan Bournemouth kemarin Garnacho diganti, ya kan? Tapi Rashford nggak diganti, itu aneh menurut gua. Rashford udah mainnya kayak lagi udah ngomong 2 kali nih gua ngomong nih ke Rashford saking keselnya. Akankah Ten Hag menjadi Solskjaer 2.0? Ini gue nggak cuma asal ngomong, tapi coba deh lo perhatiin. Ketika Solskjaer itu ngelatih MU, itu memang gue rasa ya dia terlalu soft, terlalu lembek sama pemain. Dan itu gue dapatkan omongan seperti itu pas gue juga ke Manchester kemarin. Jadi gue sempat ke The Cliff gitu ya. Gue ke The Cliff tempat latihannya MU yang lama sebelum di Carrington. Nah terus di sana tuh gue ngobrol sama salah satu security di sana gitu. Sempat gue tuh nggak boleh masuk ke ke The Cliff. Tapi pas gue bilang gue jauh-jauh dari Indonesia, gue pengen tahu sejarahnya MU segala macem, dia akhirnya kayak ya udah lo boleh foto-foto sebentar di sini. Tapi jangan lama-lama ya gitu. Ya udah oke. Terus ya kita ngobrol-ngobrol, gue tanyalah lo udah kerja dari kapan di sini. Terus gue tanya juga kayak lo kalau pemain yang memang baik dan humble tuh siapa sih? Ya misalnya dia sebut ada Solskjaer atau mungkin Paul Pogba. Paul Pogba tuh ada satu info dari dia adalah mengatakan bahwa Paul Pogba kan dia pemain muslim ya. Dan di Carrington menu ayam itu sampai dapat sertifikasi halal itu karena Paul Pogba yang ngebuat. Terus juga pemain yang nice tuh salah satunya dibilang juga Solskjaer. Solskjaer kenapa juga dibilangnya itu baik ya karena dia terlalu lembek dan itu ngebuat dia jadi tidak direspek sama pemain terlalu lembek. Nah ini yang gue coba refer ke Ten Hag. Ten Hag sebenarnya itu pelatih yang sangat keras. Karena gue juga dapat satu kabar burung lah, ini bener atau enggak gue masih mencari validasinya, cuman ada kabar yang mengatakan bahwa Ten Hag ini dari sekian pelatih yang udah ngelatih MU include juga Sir Alex Ferguson, katanya Ten Hag adalah pelatih yang paling arogan, yang paling keras katanya di Manchester United. Nah ini yang gue ngerasa kok kayaknya pemain MU tuh dikasih pelatih yang lembek mereka seperti itu. Tapi dikasih pelatih yang keras, mereka tanda kutip seperti manja. Manjanya seperti apa? Contoh, Sancho yang gak mau minta maaf. Terus juga ketika yang paling baru nih ada Amad Diallo yang udah aktifin lagi sosmednya. Terus si Garnacho yang nge-like tweetnya Mark Goldbridge habis itu di-unlike lagi sampai dia bikin Instastory yang cuman pakai emoji nganga gitu doang. Kan maksud gue yang tersirat seperti itu tuh buat apa gitu. Terus juga yang Anthony yang dikatakan kemarin terakhir lawan Bournemouth katanya nggak cedera tapi lebih ke karena dia ngambek karena nggak dapat menit bermain sesuai kontraknya. Gue ngerasa kayak kok ini antara media yang terlalu banyak goreng-goreng atau itu yang sebenarnya terjadi di balik skuadnya MU. Gue pun juga ngobrol-ngobrol kemarin dengan beberapa orang selama di Manchester. Mereka bilang bahwa ya pemain MU zaman sekarang tuh they play just for the money gitu. Dan itu pun gue ngeliat ya dari kasusnya Sancho dapat 350.000 pound sterling per minggu ya kalau nggak salah ya. Itu ya udah lo ongkang-ongkang kaki, lo nggak main, lo berantem sama pelatih habis itu udah nggak main tapi dapat duit. Terus juga terakhir Garnacho nih yang katanya jadi ditegur sama Erik ten Hag juga. Garnacho gue satu sisi ngeliat dia ada sisi arogannya banget. Gue gak tahu dia ngikutin Ronaldo atau enggak, cuman gue ngerasa dia kayak arogannya tuh aduh gak banget lagi. Gue bukannya nyerang personal, cuman kayak kemarin gue udah sampai ya 3 kali ke Old Trafford gue coba kejar tanda tangan pemain. Garnacho tuh never stop. Dia gak pernah berhenti buat fans. Sebelum di pertandingan, sesudah di pertandingan atau mungkin pas di Carrington itu sama sekali nggak pernah stop. Gue kayak pemain-pemain kayak Bruno Fernandes, Diogo Dalot aja masih ngeluangin waktu. Scott McTominay juga masih ngeluangin waktu. Tapi dia tuh nggak pernah berhenti. Kayak si Rashford juga. Ya kalau gosip-gosip atau nggak kabar-kabar yang mengatakan bahwa dia itu tanda kutip arogan, ya gue juga setuju gitu. Karena gue mendapatkan kabar atau kata-kata yang kurang lebih sama tentang sifatnya Rashford tuh dari orang-orang yang gue bisa bilang dekat dengan lingkungannya Manchester United selama gue di sana. Jadinya
balik lagi soal Ten Hag, apakah Ten Hag menjadi Solskjaer 2.0? Ini gue juga dapat kabar lihat di Center Devils tadi, pemain itu nungguin keputusan dari manajemen MU apakah Ten Hag dipecat atau enggak sampai akhir musim ini. Karena kalau sampai dipecat, ya mungkin mereka masih bisa bertahan. Tapi gue nggak tahu ini benar atau tidak untuk kabar ini. Karena kan sekarang MU gampang banget digoreng. Kayak gue ngobrol sempat sama teman gue gitu ya, namanya Dika, dia bilang ya kayak si Samuel Luckhurst gitu ya, dia bilang ya dia dapat secuil info bisa langsung digorengnya tuh bisa kayak apaan tahu gitu. Nah ini kan sekarang tugasnya media memang nge-blow up seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Cuman kalau ngelihat dari habit pemain gitu ya, dari zaman Sancho, terus sekarang juga Garnacho, Amad Diallo sampai Anthony, terus juga ya kita balik track back ya soal Ronaldo segala macem. Gue ngerasa apakah pemain tuh terlalu lembek untuk dikasih tanda kutip sedikit keras oleh pelatih. Karena Solskjaer aja yang lembek aja mereka tanda kutip juga semena-mena. Tapi sama Erik ten Hag tuh kayak mereka tuh enggak, ya lo lihat sendiri lah main MU lah. Kayak lawan Bournemouth aja mainnya kayak gitu ya. Tapi kalau lawan Liverpool babak pertama udah kayak apaan tahu, ancornya cuman babak kedua lumayan oke. Dan iya, apakah ini pemberontakan dari pemain? Tapi harusnya tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada pelatih. Harusnya kan seperti itu. Dan dengan nanti ada Omar Barada, terus juga nanti ada manajemen-manajemen yang lain termasuk Dan Ashworth masuk. Gue ngerasa ada yang, kalau lo ingat ada kebijakan yang mengatakan bahwa kalau sampai MU ganti manajemen nih, Ineos, Sir Jim Ratcliffe, terus juga ada semacam ultimatum kalau pemain di musim keduanya itu nggak perform itu langsung di-cut. Yang menurut gua itu udah mulai bisa dikencengin sih untuk musim depan. Jadi bener-bener ngusir pemain-pemain toksik. Karena kalau kita juga dengar dari siapa ya? Dari Rooney atau dari Vidic yang ngomong kalau soal ya pemain-pemain ini yang sebenarnya bermasalah, tapi bukan dari pelatih. Tapi gue juga jadi agak bingung sekarang. Gue sempat tadi ambil tag podcast sama Kohtega, dia bilang gue nih sekarang, kata Kohtega, gue nih sekarang nih kayak zaman MU sama Rangnick, kayak nggak bisa komen apa-apa karena ya gue satu sisi gue juga percaya sama Ten Hag nih bisa ngerubah MU, tetapi ada beberapa keputusannya tuh yang kayak menurut gue kok gitu sih, meskipun gue mungkin secara taktik gitu ya gue nggak sehatam misalnya siapa kayak Coach Justin atau siapa gitu. Cuman gue ngerasa contoh yang paling dekat lawan Bournemouth kemarin, Garnacho diganti, ya kan? Tapi Rashford nggak diganti, itu aneh menurut gue. Rashford udah mainnya kayak lagi udah ngomong 2 kali nih gue ngomong ke Rashford saking keselnya. Itu nggak diganti sama sekali, mainnya bapuk banget. Kenapa lu nggak mainin misalnya Garnacho di kiri, Bruno di kanan, terus tengahnya Mason Mount? Kan belum dicoba. Gue nggak tahu itu bersalah atau enggak, cuman setidaknya belum dicoba gitu. Nah meskipun kalau Garnacho dibilang Mark Goldbridge, wah sepanjang musim ini tuh Garnacho jadi penyelamat kita bagus-bagus aja. Cuman lu lihat babak pertama lawan Bournemouth, itu gue nonton sama Coach Justin juga tuh di Startup Room, kalau pengen nomor langsung ke Startup Room aja. Gue ngerasa, lu lihat deh, Garnacho tuh nggak bisa keep bola lama-lama. Dia tuh nggak bisa goreng dulu bola. Sebelum nonton MU gue nonton City, lu lihat golnya Doku deh, buset, itu gocek-goceknya enak banget. Terus lu ngeliat Rashford, selalu template-nya, bawa bola tuh kalau bisa tuh secuil dari garis gawang tuh baru dioper. Cuman ternyata mereka sama-sama bapuk. Dan kalau misalnya dibilang katanya Garnacho ngambek, oke, gue juga bisa melihat ada sisi dari Garnacho, cuman gue dari sisi yang ngeliat dari Ten Hag, lo kenapa gak ganti Rashford? Kenapa sangat takut sekali mengganti Rashford? Apa karena memang ada klausul kontrak yang mengatakan bahwa harus dia main terus? Apakah karena mungkin dia memang mancunian gitu? Apakah mungkin karena gelar dia apa MBA apa OB ya dia? MBA. Jadi kayak gue kayak aduh. Ya gue ngerasa juga bisa jadi Solskjaer itu punya penerusnya Ten Hag. Tapi dengan karakter yang berbeda. Dan kalau memang Ten Hag bisa ngebawa United sampai juara FA Cup, itu juga tidak akan merubah apa yang terjadi di ruang ganti. Itu gue takut banget sih pemain-pemain toksik itu akan
semakin tanda kutip berkuasa. Dan kalau lo juga sempet lihat teaser seriesnya Jose Mourinho kan dia bilang kalau jadi posisi dia ngelatih MU tuh dapat posisi runner up Liga Inggris tuh udah yang paling the bestnya dia, karena di belakang layarnya tuh chaos banget dan katanya akan di spill di series tersebut. Nah itu yang gue lagi tungguin, apakah memang rangkaian yang terjadi kekusutan yang ada di tim ini ya, sorry gue kasar, emang semuanya akar dari pemain atau mungkin dari pelatih, tapi yang udah paling dekat adalah manajemen bisa dirubah, diganti, ada inisiatif itu. Cuman kalau sampai Ineos juga enggak bisa ngerubah, udahlah wassalam, degradasi deh. Fans MU zaman sekarang akan ngerasain jadi fans West Ham, jadi fans Newcastle yang memang lo dukung tim ini tuh bukan karena for the glory gitu, tapi emang buat yang memang lo cinta dan lo passion. Jadi lo nonton ya expect menang pasti, cuman ketika kalah atau mainnya ya udah, lo akan tetap dukung gitu. Itu sih dari gua. Kalau untuk yang Ten Hag apakah menjadi Solskjaer 2.0, terus juga sedikit untuk kabar transfer, Varane Martial siap dilepas, ya udah. Martial juga tinggal mencari klub, dia juga udah fix untuk cabut. Varane masanya udah habis, sudah tidak terlihat. Kaki kaca juga, bukan kaki kaca sih emang. Kayak tim medicalnya yang MU bapuk atau porsi latihan Ten Hag emang yang gila-gilaan. Cuman ya pemain profesional harusnya, kalau gue pribadi sih harusnya bisa follow the rules lah gitu ya. Terus juga bisa aja Mason Greenwood balik ke MU. Ada yang bilang amin di belakang gue. Cuman gue ngerasa, gue kayak udah sempat bilang gini juga. Gue mikirnya gini, Greenwood itu lebih baik tidak balik ke MU. Karena bukan performnya dia di lapangan, tetapi nanti dari luar lapangan, faktor luar lapangan tuh yang akan mempengaruhi mental dia. Mulai ntar kasus dia diangkat lagi, terus juga ada penolakan di dalam klub, apalagi untuk pemain-pemain wanita mungkin, atau mungkin staff-staff wanita dari Manchester United. Habis itu juga media, terus juga ya fans toxic gitu kan ya, yang tiba-tiba DM, bang main bola yuk gitu, kayak lu siapa tiba-tiba main gitu ya. Balik ke soal MU-nya, Ivan Toney katanya mau ke MU, terus juga gue mengharapkan sebenarnya ada Frimpong, baru lo juara sama Leverkusen, ya semoga Frimpong ayo ke MU biar karir kamu semakin turun ya, setelah naik ya. Terus juga ada si pemain Crystal Palace, katanya Olise, apakah ke MU juga, kita lihat nanti. John Murto cabut dari MU, sono jauh-jauh ya John Murto ya, karena udah pasti ada Dan Ashworth. Semoga akan ada perubahan, tapi jangan sampai sih, apakah ketika John Murto cabut, Ten Hag juga cabut, karena kan katanya John Murto itu salah satu orang yang selalu mendukung Ten Hag. Cocok logi nih dari produser gua nih, bisa aja emang dia ya untuk kayak gini-gini. Apalagi ya untuk update itu, tinggal nunggu next match lawan siapa? Coventry tanggal 21, sampai kagak lolos final FA. Aduh, udah kebangetan sih, bikin pusingnya. Wah, mau bikin pusing ada obat sakit kepala, tapi masuknya nggak di sini. Kalau pengen masuk sini, kabarin aja langsung ke miminnya di United Wave ya. Terus yang gua harapin ya tendangin pemain toksik. Even kalau misal Ten Hag cabut pun harus cari pengganti yang solid. Tapi mau sebagus apapun pelatihnya, nggak akan ketolong juga kalau pemainnya tidak bisa mendukung. Jadi pelatih dan pemain tuh ya, lo kalau mau salah-salahan bisa salahin dua-duanya, cuman kalau salah satu tidak didukung oleh infrastruktur yang oke gitu, ya nggak akan jadi apa-apa nih tim sepak bola. MU akan tetap jadi komersial FC, dan itu sudah diakui oleh orang-orang di Manchester sana. Aduh, miris. Oke, sekian dari gua untuk news update di The United Wave. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Jangan lupa, please banget, subscribe, like, sama komen, sama nonton ya kira-kira 2 menit lah gitu. Biar ketarik tuh algoritma, biar kita bisa nambah subscriber sekali-kali aja. Nanti kita bisa bikin giveaway. Giveaway-nya kalau Trevor siapa tahu kalau ada sponsornya. Oke, dadah, sampai ketemu lagi.